Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa merasakan kenikmatan, kesehatan serta keselamatan hingga pada saat ini. Tak lupa pula mari kita lantunkan salam serta salawat kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan Islam seperti saat ini. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ali Rahman, NIM 201807100095. Fakultas Agama Islam, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview atau menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi Islam yang sangat besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah ialah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan dan menjunjung tinggi Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebesar-besarnya. Muhammadiyah ini memiliki pemimpin dari awal terbentuknya hingga sekarang. Pertama ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin atau mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 dan memimpin hingga tahun 1923. Ahmad Dahlan yang bernama kecil Muhammad Darwis ini dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun, yaitu pada tahun 1883. Lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekkah selama 5 tahun. Disinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam dunia Islam seperti Muhammad Abduh, ada Al-Afghani, ada Rashid Ridho dan Ibnu Taimiyah. Beliau kemudian sangat merasakan kemunduran umat Islam di tanah air. Hal ini merisaukan hatinya tentunya. Ia merasa bertanggung jawab untuk membangun, menggerakkan dan memajukan agama Islam di tanah air pada saat itu. Beliau sadar bahwa kewajiban ini tidak mungkin dilaksanakan seorang diri, tetapi harus dilaksanakan oleh beberapa orang yang diatur secara seksama. Kerjasama antara beberapa orang ini tidak mungkin tanpa adanya sebuah organisasi. Untuk membangun upaya dakwah tersebut, beliau gigih membina angkatan-angkatan muda yang turut serta bersama-sama melaksanakan upaya dakwah yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Dan juga selain itu ia juga bertujuan untuk meneruskan dan melangsungkan cita-citanya untuk membangun dan memajukan bangsa ini dengan membangkitkan kesadaran akan ketertindasan dan ketertinggalan umat Islam yang ada di tanah air. Atas jasa beliau melalui pembaharuan Islam dan pendidikan pada saat itu, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan dengan surat keputusan Presiden pada nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan beliau ialah sebagai berikut. Pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Ketiga, dengan organisasinya ia telah mempelopori
amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan yang terakhir, dengan organisasi Muhammadiyah bagian wanita atau yang dikenal dengan nama Aisyah, telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial yang setingkat dengan kaum pria. Pemimpin kedua yaitu Kiai Haji Ibrahim yang memimpin pada tahun 1923 sampai 1932. Beliau ialah Ketua Umum Muhammadiyah yang kedua yang menggantikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ialah ulama yang hafal Al-Quran atau hafiz atau seni baca Quran atau qiraat, serta mahir dalam berbahasa Arab. Pada periode kepemimpinannya, cabang-cabang Muhammadiyah banyak didirikan di berbagai tempat di Indonesia. Ketiga ada Kiai Haji Hisham yang memimpin pada tahun 1934 sampai 1936. Kiai Haji Hisham ini ialah murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pada umur 61 tahun terpilih menjadi ketua pengurus Muhammadiyah yang ketiga. Ia memimpin Muhammadiyah selama 3 tahun. Dalam masa kepemimpinannya, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar 3 tahun atau biasa dikenal dengan full school atau sekolah desa dengan menyamai persyaratan dan kurikulum sebagaimana full school gubernemen. Setelah itu dibuka pula Fair Folk School Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Terus selanjutnya yang keempat ialah ada Kiai Haji Mas Mansur yang memimpin pada tahun 1937 hingga 1942. Mas Mansur dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada bulan Oktober tahun 1937. Pergeseran kepemimpinan dari kelompok tua kepada kelompok muda dalam pengurus besar Muhammadiyah tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah saat itu sangat akomodatif dan demokratis terhadap aspirasi kalangan muda yang progresif demi kemajuan Muhammadiyah itu sendiri. Bahkan, pengurus besar Muhammadiyah pada periode Mas Mansur juga banyak didominasi oleh angkatan muda yang cerdas, tangkas, dan progresif. Selanjutnya yang kelima ada Ki Bagus Hadikusumo yang memimpin pada tahun 1944 hingga 1953. Pada tahun 1937, Ki Bagus diajak oleh Mas Mansur untuk menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah. Pada tahun 1942, ketika Mas Mansur dipaksa Jepang untuk menjadi ketua putra atau pusat tenaga rakyat, Ki Bagus mengisi posisi ketua umum melalui mekanisme muktamar darurat. Posisi ini dijabat hingga tahun 1953. Semasa kepemimpinan beliau, Ki Bagus termasuk dalam anggota BPUPKI dan PPKI. Ki Bagus juga sangat besar peranannya dalam perumusan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Selanjutnya yang keenam ada Buya A.R. Sultan Mansur yang memimpin pada tahun 1953 hingga 1959. Selama kepemimpinan beliau, Sultan Mansur berhasil merumuskan khittah atau biasa dikenal dengan garis perjuangan Muhammadiyah, antara lain mencakup usaha-usaha menanamkan dan mempertebal jiwa tauhid, menyempurnakan ibadah dengan khusyuk dan tawadu, mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan, dan menggerakkan organisasi dengan penuh tanggung jawab. Dalam bidang fikih, beliau dikenal dengan orang yang sangat toleran. Dia misalnya tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan pendapat dalam masalah juru'iyah atau hukum agama yang tidak pokok. Selanjutnya yang ketujuh ada Kiai Haji Yunus Anis yang memimpin pada tahun 1959 hingga tahun 1962. Selama periode kepemimpinannya, Yunus Anis mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah. Perumusan tersebut digarap oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman dan kemudian diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 pada tahun 1962 yang bertepatan dengan setengah abad Muhammadiyah. Selanjutnya yang ke-8 ada Kiai Haji Ahmad Badawi yang memimpin pada tahun 1962 hingga tahun 1968. Beliau ialah mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode tahun 1962 hingga 1965. Citra politik Muhammadiyah pada masa kepemimpinan beliau memang sedang tersudut karena banyaknya anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus
Masyumi yang saat itu sedang menjadi target penghancuran oleh rezim Orde Lama. Citra ini memang sengaja dihembus-hembuskan oleh PKI bahwa Muhammadiyah dituduh oleh PKI ialah anti Pancasila, anti Nasakom, dan pewaris DI atau TII. Muhammadiyah pada saat berhadapan dengan adanya banyak tekanan politik pada masa Orde Lama. Selanjutnya, yang ke-9 ada Kiai Haji Fakih Usman yang memimpin pada tahun 1968. Fakih Usman terlibat banyak di berbagai gerakan Islam yang sangat membantu pengembangan Muhammadiyah. Ia pernah memimpin majalah Bintang Islam sebagai media cetak Muhammadiyah di Jawa Timur. Kegiatannya dalam Muhammadiyah memperluas jaringan pergaulannya, sehingga ia pun terlibat aktif di berbagai organisasi masyarakat seperti Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI pada tahun 1937. Pada tahun 1940 hingga 1942, beliau menjadi anggota dewan di kota Surabaya. Dan pada tahun 1945 dia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Ketua Komite Nasional di Surabaya. Selanjutnya, ada Kiai Haji A.R. Fakhrudin yang memimpin pada tahun 1968 hingga tahun 1990. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 yang dilaksanakan di Ujung Pandang, Fakhrudin terpilih sebagai ketua. Hampir seperempat abad ia menjadi pucuk pimpinan Muhammadiyah, sangat lama ya, sebelum digantikan oleh almarhum Kiai Haji Asar Bashir. Semasa hidupnya, beliau memberi contoh hidup welas asih dalam bermuhammadiyah. Sikap hidup beliau yang teduh, sejuk, ramah, menyapa siapa saja, memiliki selera humor yang tinggi dan bersahaja, ialah pantulan dari mutiara terpendam dalam nuraninya. Selanjutnya, yang ke-11 ialah ada pimpinan Muhammadiyah ialah Kiai Haji Ahmad Asar Bashir yang memimpin pada tahun 1990 hingga 1995. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 95, beliau terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah menggantikan Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Berkenaan dengan dimensi tasawuf dalam Muhammadiyah, Ashar Bashir menyatakan bahwa Muhammadiyah juga mengandung tasawuf, seperti yang ditulis oleh Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern. Menurutnya, orang dapat saja melakukan kegiatan yang berorientasi dalam dunia tanpa meninggalkan zikir. Demikianlah ketegasan tokoh beliau dalam menetapkan garis kebijakan Muhammadiyah. Melalui gagasan dan pemikirannya, beliau dikenal sebagai ulama yang banyak menguasai ilmu agama. Kehadirannya dalam khasanah pemikiran Islam seumpama sumur yang tak surut ditimba. Selanjutnya, yang ke-12 ada Profesor Dr. Amin Rais yang memimpin pada tahun 1992 hingga 1998. Beliau memimpin selama 2 tahun. Beliau dikenal sebagai cerdik cendekia terkemuka yang telah menempatkannya di posisi Ketua Dewan Pakar ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang lahir dan besar dari rahim Orde Baru. Dapat dikata, aktivitas Muhammadiyah Amin Rais tidak pernah terlepas dari pandangan kepribadiannya terhadap politik yang menurutnya perlu direformasi untuk menghindari keterpurukan bangsa yang semakin dalam. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden selama 32 tahun, situasi politik berlangsung mencekam dan sangat meresahkan. Maka bersama berbagai komponen tokoh bangsa lainnya, Amin Rais mendirikan Majelis Amanat Rakyat atau biasa disingkat dengan MARA untuk mencari solusi terbaik pasca reformasi. Selanjutnya, ada Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif yang memimpin pada tahun 1998 hingga 2005. Beliau ialah figur ilmuwan yang selalu menempatkan kekuatan religi dalam setiap pergulatan dengan ilmunya. Ia sejarawan dan ahli filsafat. Akan tetapi di tengah masyarakat, setidaknya masyarakat Yogyakarta, ia lebih dikenal sebagai seorang agamawan. Muhammadiyah harus diselamatkan agar tidak terbawa oleh kepentingan jangka pendek. Pada saat itulah ketika Muhammadiyah harus merelakan Amin Rais untuk menjadi pemimpin bangsa, maka Syafi'i Ma'arif menggantikannya sebagai ketua PP Muhammadiyah.
Selanjutnya ada Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin yang memimpin pada tahun 2005 sampai 2015. Sebagai cendekiawan muslim yang cukup konsen mendorong proses demokratisasi, Din Samsudin merasa berkepentingan untuk turut mengawal arah perkembangan dan kemajuan proses demokrasi di negara yang memiliki pemeluk Islam terbesar di dunia ini. Ikhtiar mulia ini tercermin dalam sebuah statementnya. Kemenangan politik Islam di Indonesia tidak hanya ditandai oleh perolehan suara partai-partai Islam dan penguasaan posisi politik kenegaraan, akan tetapi pada sejauh mana nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran, dan persamaan dapat menjadi bagian dari watak bangsa. Ini yang harus terus diperjuangkan bersama seluruh komponen bangsa. Itu yang dikatakan oleh beliau. Yang terakhir, yang memimpin PP Muhammadiyah ialah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, yang memimpin pada tahun 2015 sampai sekarang. Beliau terpilih pada Muktamar ke-47 yang diadakan di Makassar. Tumbuh bersama Muhammadiyah, ia meniti karir dari bawah hingga pucuk kepemimpinan. Pria kelahiran Bandung ini bergabung dengan Muhammadiyah sejak tahun 1983. Pada tahun itu ia dipercaya sebagai ketua satu pengurus pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lalu pada tahun 1985 hingga tahun 1990 karirnya meningkat. Haidar menduduki posisi deputi kader PP Pemuda Muhammadiyah hingga menjadi ketua Badan Pendidikan Kader atau BPK dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Selain aktif dalam organisasi Muhammadiyah, pria yang kerap disapa Haidar ini pun bekerja sebagai dosen pada program Doktor Politik Islam pada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta. Sekian penjelasan atau review dari saya mengenai pimpinan pusat Muhammadiyah dari awal hingga sekarang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.